Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NPM 217555027. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang akuntansi instansi pemerintah, sistem pengeluaran negara, akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan, dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto SE MSI. 1. Akuntansi instansi pemerintah. 1. Pembentukan uang persediaan. A. Mengenali istilah-istilah dalam akuntansi kas. 1. Uang persediaan. Uang persediaan atau biasa disebut dengan UP adalah uang yang diberikan kepada PA, KPA, Kepala SKDS untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenali kas kecil, itu umpannya seperti UP, dan kas besar adalah kas di BUD. BUP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai SKPD. Jadi, kalau mau pengeluaran menggunakan UP, tetapi kalau jumlahnya besar maka kita menggunakan LS, yaitu pembayaran langsung. 2. Ganti uang. Ganti uang atau GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil, umpannya seperti pengisian kembali kas kecil. Contoh, misalkan diberi UP pada BUD 10 juta, sudah habis pakai, lalu kita ingin meminta kembali 10 juta, itu bisa diganti uangnya dengan program yang sudah kita jalankan. 3. Tambahan uang. Ketika ada tambahan kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. 4. Pembayaran LS. Mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. 5. Pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran dan pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Penyotoran sisa kas, mekanisme UP dan LS. Terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah ternyata mendapatkan diantaranya ada GU, TU atau UP, mekanisme LS dan mekanisme UP. Selanjutnya ada SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat perintah pembayaran SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD, MAU atau GU atau TU atau UP harus didahului surat pembayaran. Akuntansi uang persediaan ada 5 transaksi sebagai berikut. Yang pertama, ada saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan SP2D UP dari BUD ke SKPD atau bisa disebut dengan UP. Yang kedua, ada pembayaran oleh bendahara, pengeluaran SKPD dengan UP, mekanisme UP, dan pembayaran langsung oleh BUD, bendahara umum daerah atau mekanisme LS. 3. Penggantian UP atau ganti uang atau biasa disebut dengan GU. Yang keempat, ada tambahan uang atau TU. Yang kelima, ada penyetoran sisa atau UP. Selanjutnya ada jenis-jenis SPP, surat permintaan pembayaran. 1. Surat permintaan pembayaran UP. Surat permintaan pembayaran terbagi menjadi beberapa. Termasuk poin yang pertama ada bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali per tahun. 2. SPP GU, surat permintaan pembayaran ganti uang, terbagi juga menjadi beberapa poin. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran menyajikan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan, surat persediaan yang telah disediakan. Poin kedua, pada saat UP bendahara itu mengajukan SPP GU yang sudah dibuatkan. Jadi ketika kita memakai uang untuk program 5 juta tadi, kita harus membuat SPD. Siapa saja yang terlibat, kemudian siapa saja, kemudian backgroundnya siapa, transaksinya apa saja, ketika sudah selesai akan diberikan kepada BUD. SPP TU, yang ketiga ada SPP TU permintaan pembayaran ganti rugi. Ada 1 poin, kebutuhan mendesak UP tidak mencukup mengajukan SPP TU. 4.
SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. Ada 2 poin. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah uang yang telah ditetapkan. Poin yang kedua ada SPPLS, ada 2, yaitu 1. SPPLS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua ada SPPLS untuk barang dan jasa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sistem pengeluaran negara. Jenis-jenis pembuatan komitmen. 1. Perjanjian kontrak untuk PBJ. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, surat pesanan. Yang kedua, penetapan keputusan, surat keputusan dan surat tugas. 3. Penetapan keputusan, belanja pegawai, perjalanan dinas secara swakelola, pelaksanaan kegiatan swakelola, belanja bisnis dalam bentuk uang yang di penerima. Jenis-jenis metode pembayaran. 1. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbit SPM atau LS. Pembayaran dilakukan transfer dari rekening kas umum ke negara ke pihak ketiga. 2. Pembayaran beban uang untuk persediaan atau UP adalah Selanjutnya ada alur penyelesaian tahunan melalui mekanisme pembayaran LS yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada penyedia barang atau jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. 2. PPK melakukan pengujian dan penelitian material formal tagihan. 3. Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP, bukti pendukung. 4. PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. 5. Dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM menerbitkan SPM. Selanjutnya, pembayaran tagihan melalui uang persediaan atau UP. 1. Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau dalam hal pemeriksa, uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung kepada PPK. 2. PPK menguji ketagihan atas uang persediaan UP. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY. 3. Surat perintah kerja bayar atau SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau BPP. 4. Bendahara pengeluaran melakukan pengujian apabila memenuhi syarat dibayar oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atau penerima uang muka kerja. Ada 2 poin. Apabila uang persediaan telah digunakan maka akan habis atau berkurang, maka perlu dilakukan penggantian atau pengujian pengembali. Poin kedua, penggantian dilakukan melalui mekanisme ganti uang persediaan atau GUP. Selanjutnya ada juga alur mekanisme GUP. Ada 5 poin. Yang pertama ada 1. Bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. 2. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan atau biasa disingkat dengan SPP GUP. 3. SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. 4. PPSPM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukung. 5. Dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM GUP. Selanjutnya, materi ketiga yaitu akuntansi belanja barang atau jasa, beban, dan persediaan. Belanja barang dan jasa, pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Diatur pada Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan masih bersih. Diatur pada Pemendag 12 Tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Pemendag Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja modal, belanja tak terduga. Selanjutnya ada prinsip pengakuan. 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas. 2. Pengeluaran melalui bendahara pengakuan belanjanya pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatan digunakan double entry yang menghasilkan laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal sebagai berikut. Tanggal, ada kode akun, nama akun, kode akun, nama akun. Selanjutnya penyajian. Belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Akuntansi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang penurunannya ekuitas dapat berupa pengeluaran atau pengkomunikasi aset atau timbulnya kewajiban yang diatur pada Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Klasifikasi beban, beban operasi, beban pegawai, beban bunga, beban barang, beban subsidi, hibah, bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Selanjutnya ada beban transfer. Terdapat beberapa poin juga, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya ada beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin misalnya berasal dari ada 2 poin, defisit penjualan aset non-lancar, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selanjutnya 4. Beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya ada pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Penyajian, beban dilaporkan dalam laporan operasional atau biasa disebut dengan LO. Selanjutnya akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan, supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan. Persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Selanjutnya pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembiayaan persediaan menggunakan mekanisme UP. Penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi, dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 60 juta. Mekanisme LR. Pembukuan SKPD. Jurnal RRA atau laporan realisasi anggaran. Belanja pegawai ada di sebelah debit akunnya, terus perubahan SAL ada di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal LO atau laporan operasional. Beban pegawai ada di sebelah debit dan rekening koran PPKD ada di sebelah kredit. Selanjutnya, pembukuan PPKD, jurnal laporan operasional. Rekening koran SKPD ada di sebelah debit
dan kas di kas daerah ada di sebelah kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.